Coba bayangin deh, awal bulan, notifikasi gajian masuk. Wah, dunia rasanya cerah banget. Kita bisa jajan ini, beli itu, pokoknya semua terasa mungkin. Tapi, 10 hari kemudian, pas cek saldo, kok udah mulai menipis ya? Dan menjelang tanggal tua, wah, kita langsung masuk mode bertahan hidup. Menu andalan, mie instan. Aktivitas utama, tarik napas panjang sambil berdoa semoga token listrik nggak bunyi hari itu. Pernah ngalamin hal kayak gini? Tenang, kamu nggak sendirian. Fenomena gaji cepat habis ini, sebenarnya bukan sepenuhnya karena kita boros loh, tapi karena, percaya atau enggak, otak manusia itu ternyata nggak dirancang buat mengatur uang dalam siklus bulanan. Loh, kok bisa? Secara psikologis, otak kita itu punya beberapa kecenderungan alami. Pertama, kita lebih suka mendahulukan kesenangan yang bisa didapat sekarang juga, alias instant gratification. Lihat barang lucu di e-commerce, langsung check out. Ada ajakan ngopi dari teman, langsung berangkat. Kita susah banget menunda kesenangan demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kedua, otak kita itu kesulitan membayangkan kondisi di masa depan yang jauh, termasuk kondisi keuangan kita 30 hari dari sekarang. Bagi otak, akhir bulan itu terasa masih lama banget. Jadi kita merasa, gampang, nanti juga bisa diatur. Padahal, tahu-tahu udah tanggal 25 aja. Kombinasi dari dua hal inilah yang bikin orang dengan gaji 5 juta, bahkan 15 juta sekalipun, bisa merasakan nasib yang sama. Uangnya habis sebelum waktunya. Jadi, ini bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal sistem di kepala kita. Terus, gimana solusinya? Selama ini, kita sering dengar, rumus 50 kurang 30 kurang 20. Katanya, 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Tapi, sejujurnya, rumus ini seringkali nggak cocok sama realita di Indonesia. Biaya hidup tinggi, banyak tanggungan, rumusnya jadi nggak realistis. Nah, di sini kita akan pakai rumus yang lebih membumi dan sudah banyak dipakai para pekerja muda supaya uangnya benar-benar cukup sampai akhir bulan. Rumusnya adalah 30 kurang 30, kurang 20, kurang 10, kurang 10. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, 30% untuk kebutuhan pokok. Ini mencakup hal-hal yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup. Makan, transportasi, atau bensin, listrik, dan air. Coba deh hitung pengeluaranmu untuk pos ini. Kalau ternyata lebih dari 30% dari gaji, berarti ada yang harus dievaluasi dan dipangkas. Cek lagi, mungkin kita terlalu sering makan di luar, atau mungkin kebiasaan ngopi setiap pagi yang bikin bengkak, atau jangan-jangan rute kerja kita boros bensin, dan ada alternatif lain. Kedua, 30% berikutnya untuk tagihan rutin. Ini adalah pos pengeluaran yang sifatnya tetap dan wajib dibayar setiap bulan. Contohnya, angsuran rumah atau kendaraan, cicilan barang, biaya sekolah anak, sampai kuota internet bulanan. Karena sifatnya fixed, pos ini nggak bisa diutak-atik. Jadi, begitu gajian, langsung amankan dana sebesar 30% ini. Sterilkan dari awal, jangan sampai terpakai untuk yang lain. Ketiga, 20% untuk tabungan dan dana darurat. Ini adalah kunci masa depan finansialmu. Dan ada satu syarat mutlak, harus dipisah secara otomatis. Begitu gaji masuk, langsung atur auto debit atau transfer otomatis ke rekening tabungan terpisah. Kenapa harus otomatis? Karena kalau kita mengandalkan sisa uang di akhir bulan untuk menabung, 99% kemungkinannya bakal gagal. Selalu ada saja alasan untuk menunda menabung. Keempat, 10% untuk gaya hidup. Nah, ini bagian yang seru. Jajan boba, ngopi di kafe, nonton bioskop, atau beli skincare, baru masuk ke sini. Banyak orang berpikir untuk hemat, harus menghilangkan semua kesenangan. Padahal, itu salah besar. Justru kalau kita terlalu menekan diri dan nggak kasih ruang untuk hiburan, kita bisa stres. Ujung-ujungnya, balas dendam belanja hilegilon di kemudian hari. Jadi, gaya hidup itu boleh, bahkan perlu, tapi ada batasnya.
cukup 10% saja. Terakhir, 10% untuk dana cadangan bulanan. Ini beda ya sama dana darurat yang di tabungan. Dana ini adalah pelampung untuk pengeluaran tak terduga yang sering muncul dalam sebulan. Misalnya, tiba-tiba ban motor bocor, anak demam, dan butuh ke dokter, gas di rumah habis. Atau ada undangan kondangan dadakan. Dengan adanya dana cadangan ini, kita nggak perlu mengusik pos lain, apalagi sampai mengambil uang tabungan. Tapi gimana cara praktis menerapkannya? Zaman dulu, orang tua kita pakai sistem amplop fisik. Idealnya, kita punya beberapa rekening. Rekening pertama, kita sebut saja rekening gaji, khusus untuk menerima gaji dan membayar kebutuhan pokok. Rekening kedua, rekening tagihan, khusus untuk membayar semua cicilan dan angsuran. Langsung transfer sesuai budget ke sini. Rekening ketiga, rekening masa depan untuk tabungan dan dana darurat. Ini adalah rekening untuk jajan dan bersenang-senang. Kalau uang di rekening ini habis, ya sudah. Berarti jatah jajan bulan ini selesai. Kuncinya adalah sistem. Manusia itu lemah sama godaan. Jadi, sistemnya yang harus kuat. Nah, selain menerapkan rumus dan sistem rekening tadi, ada satu hal lagi yang krusial. Menghentikan bocor halus. Ini adalah pengeluaran kecil yang nggak terasa, tapi kalau diakumulasi, jumlahnya bisa bikin tekor. Ada beberapa biang keladi, bocor halus yang paling umum. Pertama, biaya parkir. Kelihatannya sepele, cuma 2.000 atau 3.000. Tapi coba kalau sehari kita parkir di 3 tempat berbeda, kalikan 30 hari. Lumayan kan? Kedua, jajan iseng, beli permen di kasir, beli gorengan, pas di jalan pulang, kelihatannya kecil, tapi sering. Ketiga, ongkos kirim. Seringkali kita belanja online karena ada promo, tapi nggak sadar ongkirnya malah lebih mahal dari diskonnya. Keempat, belanja karena promo. Ini jebakan paling umum. Beli 2 gratis 1, diskon 50%, padahal kita nggak beauty buta amat barang itu. Kelima, ngopi impulsif. Niatnya cuma lewat, lihat kedai kopi, mampir deh. Solusi paling mudah untuk mengatasi bocor halus ini adalah dengan disiplin. Coba putuskan untuk belanja kebutuhan mingguan hanya 1 kali dalam seminggu. Buat daftar belanjaan dan patuhi itu. Di hari itu, kamu berkomitmen untuk tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Kamu mungkin pernah dengar cerita orang yang gajinya puluhan juta, tapi utangnya juga puluhan juta. Di sisi lain, ada orang dengan gaji Yumar, tapi bisa menabung dan hidup dengan tenang. Kalau kamu bisa menerapkan rumus 30 kurang 30, kurang 20, kurang 10, kurang 10, dan sistem yang kita bahas tadi, selama 2-3 bulan berturut-turut, kamu pasti akan merasakan perubahannya. Kamu tidak akan lagi cemas menunggu tanggal tua. Tabunganmu akan mulai terisi. Sedikit demi sedikit, hidupmu akan terasa lebih teratur dan tenang, karena beban mental soal uang perlahan berkurang. Ingat, kondisi keuangan yang cukup dan sehat itu bukan hadir dari keberuntungan. Ia lahir dari keputusan bijak yang kita ambil setiap awal bulan.